Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu dosen serta teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pentingnya ketahanan nasional. Di tengah dunia yang berubah saat ini, kita sebagai warga negara, terutama generasi muda, sangat perlu dan memahami betapa pentingnya ketahanan nasional agar bangsa ini tetap kuat dan tidak goyah. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Ketahanan ini bersifat menyeluruh, artinya mencakup banyak aspek kehidupan di bangsa ini. Tujuan akhirnya yaitu agar negara kita tetap aman, stabil, dan mampu mencapai cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga bisa dianggap sebagai benteng dan melindungi keutuhan bangsa dari berbagai bentuk ancaman, baik terlihat dari fisik maupun yang sifatnya tidak kasat mata. Seperti ideologi yang menyimpang atau tekanan ekonomi global. Lalu tujuan ketahanan nasional. Apa sih tujuan dari ketahanan nasional? Yang pertama yaitu tentu saja untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua pastinya untuk melindungi kepentingan nasional dari berbagai bidang, mulai dari politik, dari ekonomi, dan sampai budaya. Dan yang ketiga untuk menciptakan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa ketahanan nasional yang kuat, negara akan mudah goyah, baik karena konflik internal maupun tekanan dari luar negeri. Maka dari itu, kita membangun ketahanan nasional bukan hanya untuk pemerintah dan maksudnya bukan tugas pemerintah, tetapi juga ini tanggung jawab bersama karena kita bersama seluruh elemen bangsa. Aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional terdiri dari berbagai aspek penting yang sangat terhubung. Yang pertama yaitu ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua yaitu politik, yang berarti sistem pemerintahan harus stabil, demokratis, dan mampu merespon kebutuhan rakyat di Indonesia. Lalu ada ekonomi, di mana negara harus punya ketahanan dan hal pangan, energi, dan keuangan. Sosial budaya juga tidak kalah penting karena bangsa yang tidak kehilangan identitasnya atau kebudayaannya akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh dari luar. Kemudian ada ketahanan dan keamanan yang mencakup peran TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan di negeri kita. Yang terakhir yaitu hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban dengan menegakkan aturan secara adil dan tegas. Semua aspek ini harus berjalan seimbang. Jika salah satunya lemah, ketahanan nasional secara keseluruhan juga akan ikut terganggu. Ancaman terhadap ketahanan nasional. Di zaman sekarang ini ancaman terhadap ketahanan nasional datang dalam berbagai bentuk. Ada 3 ancaman utama yang harus kita waspadai, yaitu yang pertama radikalisme dan terorisme. Ini ini adalah paham ekstrim yang berusaha mengganti ideologi negara dengan cara kekerasan. Kalau dibiarkan bisa merusak rasa aman dan persatuan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu disinformasi dan hoax. Hoax sekarang
seringkali kita dengar dimanapun, di media sosial juga sering kita ketahui. Sekarang informasi menyebar sangat cepat, terutama lewat media sosial. Hoax atau berita palsu bisa menyebabkan kepanikan, memecah belah masyarakat, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga resmi. Krisis ekonomi dan sosial, ketimpangan pengangguran dan naiknya harga kebutuhan pokok pada saat ini bisa memicu keresahan sosial, dan hal ini juga bisa menjadi pintu masuk konflik besar kalau tidak segera kita tangani. Peran generasi muda. Lalu apa yang kita lakukan sebagai generasi muda? Peran apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan nilai kebangsaan. Kita hidup di negara yang sangat beragam. Sebagai anak muda, kita juga harus menjadi perekat, bukan pemecah bangsa. Dan cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menjunjung toleransi, menghargai perbedaan, dan aktif menyuarakan semangat bangsa. Yang kedua yaitu menjadi penggerak inovasi dan edukasi digital. Di era digital saat ini, anak muda juga punya peran. Perannya yang cukup besar dalam menyebarkan informasi yang positif dan benar. Kita juga ikut melawan hoax, membuat konten edukatif, atau terlibat dalam gerakan sosial dan membangun. Dengan cara ini, kita ikut memperkuat dan ketahanan nasional dari sisi teknologi dan informasi. Kesimpulan pada presentasi saat ini yaitu sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa ketahanan nasional dan fondasi berdirinya sebuah bangsa. Tanpa ketahanan yang kuat, negara juga mudah terombang-ambing oleh masalahnya, maupun masalah internal ataupun eksternal. Ketahanan nasional bukan hanya urusan pemerintah atau militer, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara, terutama generasi muda. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil yang berdampak besar. Menjaga persatuan contohnya, menyebarkan informasi yang benar, dan harus mencintai serta membela negara Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang pengertian dan tujuan strategi nasional. Strategi Nasional Indonesia dengan tema membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan. Dalam era global dan tantangan di abad ke-21 ini, Indonesia membutuhkan strategi yang komprehensif, yang terstruktur dan mencapai visi Indonesia yang emas pada 2045. Presentasi ini akan membahas bagaimana kita dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pengertian dan tujuan strategi nasional. Baik, mari kita memahami apa itu strategi nasional. Strategi nasional adalah rencana jangka panjang yang komprehensif untuk mencapai tujuan-tujuan fundamental negara. Strategi ini berpijak pada visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia emas dan sebuah Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini bukan sekedar slogan, tetapi komitmen yang nyata untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dalam 20 tahun ke depan. Tujuan utamanya yaitu strategi nasional kita ada 3 hal. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua, menjaga dan memperkuat kedaulatan negara di segala bidang. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing Indonesia yang kancah di global. Yang tidak boleh kita lupakan yaitu semua strategi ini berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa pada UUD 1945 sebagai konstitusi kita.
Inilah yang membedakan strategi nasional Indonesia dengan negara lain. Kita memiliki karakter dan jati diri yang sangat unik. Pilar-pilar strategi nasional. Strategi nasional kita membangun atas 5 pilar yang saling menguatkan. Bayangkan 5 pilar ini sebagai fondasi sebuah bangunan megah bernama Indonesia. Pilar pertama adalah pilar politik. Kita membutuhkan sistem demokrasi yang stabil, tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, dan supremasi hukum yang benar-benar ditegakkan. Tanpa stabilitas politik, pembangunan di bidang lain akan sulit tercapai. Dan pilar kedua adalah pilar ekonomi. Target kita adalah ekonomi yang mandiri, tidak tergantung pada negara lain, berkelanjutan untuk negara dan generasi yang mendatang. Dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga ingin merasakan keluar dari jebakan middle income trap dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Pilar ketiga yaitu pilar sosial budaya. Kita fokus pada pembangunan SDM unggul yang kompetitif, memelihara toleransi dan berbagai kekuatan bangsa, multikultural, dan melestarikan berbagai budaya sebagai identitas di tengah globalisasi. Pilar keempat adalah pilar ketahanan keamanan Indonesia yang membutuhkan sistem ketahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan sistem keamanan yang mampu menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara. Dan untuk pilar kelima yaitu pilar lingkungan. Pembangunan harus berkelanjutan dan kita harus aktif dalam mitigasi merubah iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Dan yang pilar kelima ini tidak bisa kita berdirikan sendiri. Mereka saling berkaitan dan memperkuat seperti jari-jari dalam satu kepala tangan. Program prioritas nasional. Sekarang kita lihat program-program prioritas yang akan mewujudkan strategi nasional kita. Program pertama adalah membangun SDM. Jika kita sedang mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk produktif lebih besar dari yang tidak produktif, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Bukan hanya datang sekali, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar SDM kita siap bersaing di era global saat ini. Program kedua yaitu infrastruktur. Bayangkan Indonesia sebagai tubuh manusia. Infrastruktur adalah pembuluh darah dan kita membutuhkan konektivitas digital dan fisik yang menata di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke agar tidak ada lagi kesenjangan pada pembangunan. Program ketiga adalah transformasi digital. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kita harus menjadi pelaku, bukan sekedar penonton dalam transformasi ini. Program yang keempat adalah ketahanan pangan dan energi sebagai negara besar. Kita tidak boleh bergantung pada impor atau kebutuhan dasar. Swasembada pangan dan diversifikasi sumber energi adalah keharusan untuk kedaulatan kita. Dan untuk program yang kelima yaitu reformasi struktural. Birokrasi harus efisien dan pelayanan publik harus prima. Rakyat berhak mendapat pelayanan terbaik dari negara dan merasa dibiayai melalui pajak. Setiap program ini dimiliki target dan terstruktur, memiliki timeline yang jelas. Kita juga boleh lagi bekerja tanpa arah dan
tanpa ukuran keberhasilan. Implementasi dan tantangan. Strategi terbaik sekalipun tidak ada artinya tanpa implementasi yang efektif. Mari kita bahas bagaimana mewujudkan strategi ini dan tantangan apa yang harus kita hadapi. Yang pertama yaitu koordinasi multilevel. Strategi nasional harus dijalankan secara sinergi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tidak boleh ada ego sektoral dan ego daerah. Kita Indonesia dan satu tujuan. Yang kedua yaitu pendanaan. Kita harus optimalisasi APBN, mendorong investasi swasta yang berkualitas, dan menjalin kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Tidak membangun tanpa pendanaan yang memadai. Namun kita juga harus realistis ya untuk menghadapi tantangan ini. Tantangan internal kita adalah kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih lebar, korupsi yang masih menjadi kanker bangsa Indonesia, dan resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak yang merasa diuntungkan oleh sistem lama. Tantangan eksternalnya juga gak kalah berat ya. Geopolitik global yang makin kompleks, berubah iklim yang berdampak sudah kita rasakan, dan disrupsi teknologi yang terus berlanjut. Untuk itu kita membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Kita harus tahu apakah kita sudah di jalur yang benar atau perlu koreksi. Pengurusan kinerja harus objektif dan transparan. Yang paling penting yaitu implementasi strategi nasional yang memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen bangsa. Politik juga bisa berganti, pemerintah bisa berubah, tetapi komitmen terhadap Indonesia yang paling baik harus tetap konsisten. Ketahanan nasional memiliki kondisi dinamis bangsa agar tetap eksis di tengah tantangan yang berbasis pada wawasan Nusantara dan sifat komprehensif integral. Prinsipnya yaitu mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Setiap warga negara punya peran dalam sistem pertahanan nasional yang total defense system, yang disebut sebagai ketahanan total. Antagatra, 8 gatra ketahanan nasional. Trigatranya yaitu alamiah, geografi, posisi strategi yaitu peluang dan ancaman. Demografi, bonus demografi yaitu kekuatan jika dikelola. Dan sumber alam harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Pasca gatra, sosial. Dialogi yaitu Pancasila sebagai pemersatu, politik demokrasi stabil sebagai ketahanan yang kuat, ekonomi kemandirian dan diversifikasi. Untuk sosial budaya yaitu toleransi dan gotong royong. Untuk ketahanan dan keamanan, sistem harus berlapis dan menyeluruh. Semua gatra yang saling berkaitan ini adalah satu lemah, semuanya berdampak. Ancaman dan tantangan. Ancaman kini bersifat multidimensi dan hibrida. Tradisional yaitu memiliki konflik militer dan separatisme. Untuk non-tradisional memiliki terorisme, siber, pandemi, dan perubahan iklim. Hibrida yaitu gabungan fisik dan digital, misalnya ada hoax disertai dengan aksi radikal, biasa disebut dengan hibrida. Ancaman bisa datang bersamaan, kita juga butuh respons lintas sektor dan koordinatif. Strategi penguatan ketahanan. Penguatan kelembagaan yaitu hilangnya ego sektoral, pembangunan karakter bangsa, nasionalisme sejak dini, dan diversifikasi ekonomi.
hilerasinya, dan kemandirian sektor strategi. Diplomasi ketahanan yaitu aktif di forum global, teknologi dan inovasi, membangun kemandirian siber dan alutsista. Pemberdayaan nasional di masyarakat, setiap warga, dan early warning system itu bisa disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Implementasi dan evaluasi. Koordinasi lintas lembaga dan pengukuran indikator pangan digital dan bencana, memiliki simulasi rutin dan pelatihan, pembiayaan yang adil untuk semua gatra, dan evaluasi berkala adaptif terhadap perubahan zaman saat ini. Ketahanannya memiliki proses yang cukup panjang, seperti menjaga kesehatan pada tubuh kita. Baik, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa strategi ketahanan nasional merupakan fondasi yang penting dalam menjaga kedaulatan, kestabilitas, dan keberlanjutan bangsa Indonesia di tengah tantangan abad 21 yang semakin kompleks. Ketahanan nasional bukan hanya tugas aparat bangsa, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda seperti kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya membangun ketahanan nasional secara komprehensif, mandiri, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, masih terdapat kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.